Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan ngobrol dengan papa saya dan kita akan membahas tentang kenapa papa selingkuh dan meninggalkan mama. Halo Pak, Halo Heno, apa kabar? luar biasa. Pak, Wah, gimana keadaan New York? ya sekarang lagi musim gugur agak dingin. Kalau masalah COVID, COVID-nya ya sementara ini puji Tuhan sudah landai. oh, sudah banyak yang sembuh. Ya banyak yang sembuh, terus penyebarannya sudah sedikit sekarang. Oke. Pak, hari ini kita akan membahas tentang perselingkuhan. Ya, Nah, pertanyaan utama yang mau Henok tanyakan ke papa, kenapa papa dulu selingkuh? ya dulu itu selingkuh karena papa ini kurang menghormati mama. Mhm. Jadi kurang menghormati, kurang mengasihi mama, terus menganggap mama itu ndak bisa apa-apa. Sehingga terus dalam pelayanan, papa itu melayani jemaat, melayani, keluarga-keluarga yang punya masalah, papa melayani sendiri, jadi mama ndak boleh ikut-ikut. Akhirnya papa melayani keluarga-keluarga itu, khususnya melayani ibu-ibu, banyak ibu-ibu yang masalah papa melayani. Akhirnya papa terbawa ke dalam suasana, eee, keluarga yang mengalami masalah itu. Lama-lama kemudian jatuh belas kasihan. Terus, Pak? Ya itu terus, pertama ya sharing-sharing, terus lama sering-sering, sudah sering-sering terus jadi serong-serong. Heeh. Sharing-nya lewat telepon atau temu muka atau gimana? Ya, kadang temu muka, kadang melalui telepon. Oke, Heeh, terus, ya lama-lama setelah kasihan, terus jatuh cinta. oke. Lalu jatuh ke dalam perselingkuhannya itu detailnya gimana? Jadi ya terus, kemudian ya terus terjadi hal-hal yang memalukan itu. Heeh, Heeh, setelah itu, eee, nggak tahan akhirnya minggat dengan perempuan itu, meninggalkan rumah. oke. Loh, Pak, sebenarnya kan tahu kalau itu salah. Iya, jadi itu sebenarnya tahu banget soal salah itu, tapi ya, namanya dosa ya, dosa itu melihat kue tar itu kayak tai kebo dan tai kebo itu bisa kelihatan kayak kue tar. Jadi dosa itu menutupi pikiran yang jernih, sehingga susah untuk membedakan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Yang tidak boleh dianggap boleh, yang tidak benar dianggap benar, sementara yang benar dianggap tidak benar. Jadi akhirnya membenarkan diri sendiri. Kan waktu selingkuh papa tahu itu salah. Kenapa papa tidak keluar dari masalah itu? Jadi waktu itu, waktu hari pertama jatuh di dalam dosa itu, sepanjang hari papa nangis. Nangis dan betul-betul menyesal kok sampai bisa kejadian seperti ini. Padahal selama 16 tahun itu papa betul-betul setia kepada mama maupun
kepada keluarga. Jadi hari itu betul-betul sangat menyesal akan kejadian itu. Nah, terus kepinginnya bertobat dan sempat bertobat selama 3 hari. Tapi karena tidak tahu caranya lepas dari dosa dosa ini, akhirnya setelah 3 hari itu jatuh lagi. Jatuh lagi tuh yang ngontak dulu papa atau si perempuan ini atau sama-sama kontak? Lupa ya peristiwanya gimana, cuman kemudian jatuh lagi jatuh lagi, dan setelah itu pergi dari rumah ya, minggat, dan setelah kalau nggak salah ingat setelah itu 1 bulan bertobat lagi. Bertobat Mhm. lagi, pulang ke rumah, terus, cerita kepada teman kalau papa ini sudah jatuh dalam dosa perselingkuhan, tapi teman-teman nggak ada yang percaya. Jadi teman-teman ketawa aja. Dia bilang, "Ah, jangan bercanda." Jadi waktu itu papa kepingin ada yang bisa bimbing, ada yang bisa nolong. Jadi ternyata orang-orang nggak percaya, atas pengakuan jujur dari papa ini. Akhirnya terus papa, jatuh bangun dalam dosa perselingkuhan ini. Kalau nggak salah ingat, mungkin bertobat yang ketiga kalinya, baru papa benar-benar bisa pulang ke rumah. Karena ada teman yang mengerti dan membantu papa keluar dari masalah ini. Iya, jadi bukan itu, mestinya jadi, setelah 4 tahun perselingkuhan, itu papa kan terus sakit itu. Jadi sakit, tekanan darahnya cukup tinggi, stres berat, sehari itu cuman bisa tidur sekitar 4 jam, ya. Jadi, sudah dalam keadaan tidak baik ya, hampir stroke, kemudian nggak punya uang dan utangnya banyak. Terus papa memutuskan untuk bertobat, sebab papa tahu kalau ini diteruskan, maka hidupnya akan hancur. Jadi ini sudah sangat terpuruk, terus papa sadar, papa ndak mau hidupnya lebih hancur, terus papa pulang. Iya. Loh, terus kok akhirnya bisa keluar dari perselingkuhan ini, Pak? Ya itu, jadi setelah kenapa bisa itu, jadi waktu dalam keadaan hancur itu saat-saat mau mau bertobat, papa datang ke seorang teman. Kenapa datang ke teman itu? Karena teman itu dia bilang gini, "Nanti kalau Pak Yongki ada perlu sesuatu, ya ini telepon saya, ini, alamat saya, silahkan datang." Jadi sebelum bertobat papa datang ke teman papa ini, dan di situ teman papa bilang gini, "Kalau kamu mau bertobat, ya bertobat sekarang. Kalau kamu bertobatnya nanti minggu depan, kamu akan menunggu pertolongan Tuhan ya seminggu lagi. Kalau kamu mau bertobat bulan depan, ya pertolongan Tuhan atas hidupmu akan terjadi bulan depan. Jadi tidak ada bedanya kamu mau bertobat sekarang sama bulan depan. Jadi sebaiknya kalau mau bertobat, ya bertobatlah sekarang supaya kamu segera mendapat pertolongan Tuhan. Sebab kalau kamu nunggu bulan depan bertobatnya, kamu nggak tahu apakah kamu bisa sampai ke bulan depan, karena tidak ada seorang pun tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Maka kemudian, papa akhirnya memutuskan, "Ya, aku mau bertobat sekarang juga."
Tuh, Pak, kan kata orang-orang itu selingkuh itu enak, tapi kenapa kok Papa dalam perselingkuhan tuh jadi stres, terus jadi sakit dan lain sebagainya? Ya, yang namanya selingkuh atau namanya dosa itu enak. Kalau yang namanya dosa itu tidak enak, pasti orang tidak melakukan dosa. Jadi dosa itu seperti makan obat, itu ada sugar coating-nya, ada lapisan pemanisnya, dan anak-anak biasanya kan dikasih, obat itu yang di luarnya manis, sehingga anak-anak mau minum obat itu. Tapi kalau terus-terusan, ada di mulut itu lama-lama kan manisnya hilang jadi pahit. Dosa atau perselingkuhan sama seperti itu. Pada mulanya nikmat, setelah itu lama-lama pahit dan banyak orang kesulitan untuk keluar dari dosa itu karena itu kan sangat menjerat. Jadi kalau kepingin bertobat itu memang dibutuhkan kesadaran dan kemauan yang kuat. Jadi kesadaran dan kemauan yang kuat. Kalau enggak punya kemauan yang kuat, maka setelah berpisah dengan perempuan yang satu ini, maka akan jatuh lagi dengan perempuan yang lain. Jadi dibutuhkan kesadaran bahwa itu benar-benar dosa dan kemudian kemauan yang kuat. Nah, sadarnya gimana? Kalau istri sendiri, istri yang sah, berani kita tinggalkan, kenapa dengan selingkuhan tidak berani meninggalkannya? Nah, itu betul-betul dibutuhkan kesadaran, ya. Jadi bagaimanapun juga, maka istri pertama itu adalah yang terbaik. Papa bilang kepada teman-teman ya, tidak ada seorang pun wanita yang sesungguhnya bisa tahan hidup sama papa ini kecuali mamamu. Ya, karena itu memang yang terbaik dari Tuhan. Demikian juga papa juga bilang tidak ada seorang pun yang tahan hidup sama mamamu kecuali papamu ini. Karena Tuhan itu tidak pernah salah memasangkan dan menjodohkan. Dan kalau menikah itu kan selalu ada yang namanya bulan madu. Ya, bulan madu. Kenapa tidak tahun madu? Karena memang rasa manisnya itu kan awal-awal saja. Sama, perselingkuhan juga ada namanya bulan madu. Setelah bulan madunya selesai, maka yang ada adalah bulan padu, ya kan? Nah, disitulah dibutuhkan perlu penyesuaian. Jadi orang-orang yang selingkuh kalau mau jujur di dalam hatinya, ya itu nggak enak, ya benar-benar tidak enak. Jadi paling enak itu ya hidup benar, hidup dengan istri yang Tuhan sudah berikan, hidup dengan anak-anak yang dilahirkan oleh istri. Itu yang paling bagus, paling baik, paling enak, itu namanya sorga dunia. Kalau sama istri yang sah, sama anak-anak yang dilahirkan, kita nggak bisa bahagia, jangan mimpi dengan selingkuhan kita akan bahagia. Ya, Papa sudah lihat banyak kasus, ya, banyak kasus orang-orang yang kemudian menyesal ketika ada di dalam perselingkuhan dan Papa sudah menolong banyak keluarga yang akhirnya suami-suami yang selingkuh ini pulang ke rumahnya, pulang kepada istri masa mudanya, pulang kumpul dengan anak-anaknya, dan mereka sekarang hidupnya jauh lebih berbahagia daripada sebelum mengalami masa-masa kebodohan itu. Kenapa? Karena mereka menyadari bahwa yang paling benar itu yaitu mengasihi istri yang pertama itu. Pak, boleh diceritakan nggak bagaimana caranya Papa lepas dari perselingkuhan ini, dan setelah lepas kan pasti keinget memori-memori
waktu selingkuh ini? Gimana cara papa menghilangkan atau menangani memori-memori ini? Iya, jadi, waktu pulang ke rumah kan alasannya tadi sudah jelas, karena sakit, kemudian bangkrut, utangnya di mana-mana, kemudian nama baiknya sudah rusak dan tidak punya masa depan. Nah, papa bersyukur sekali punya istri yang luar biasa ya, mamamu ini dijuluki oleh teman-teman sebagai wanita dengan hati emas, wanita yang berhati mulia ya. Jadi mama itu menerima papa apa adanya ya, papa pulang dalam keadaan sakit, dalam keadaan bangkrut, banyak utangnya, nggak punya pekerjaan, tapi mama mau menerima papa apa adanya. Belum lagi lihat kamu juga ya kan, lihat kamu sama adikmu juga bisa terima papa, bisa mengampuni papa yang begitu jahat dan berdosa ya. Jadi ingat papa pulang ke rumah bukan sebagai orang kaya, tapi papa pulang ke rumah sebagai pahlawan yang kalah perang ya. Jadi yang luar biasa ya, kemudian mama itu dengan sabar ya, mama dengan sabar meskipun belakangan cerita itu betul-betul sangat menjengkelkan papamu ini ya. Sudah pulang sakit, tidak punya uang, rewel, nangisan lagi ya. Jadi papa itu pulang ke rumah, jadi setelah itu sering nangis, inget-inget kepingin kembali ke selingkuhan itu, ya. Terus kepingin kembali, tapi mama itu dengan sabar, mama menasehati, mama mendampingi, mama memberi kekuatan, ya. Akhirnya setelah ditolong oleh mama, jadi papa dengan kemauan yang kuat itu mulai berusaha untuk, melupakan wanita itu dengan cara mengisi pikiran ini dengan hal-hal yang benar, dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang suci, dengan hal-hal yang positif, ya. Nah, setelah itu mama, terus mendampingi, memberi semangat, mendampingi juga mulai dalam pekerjaan, mulai dirintis dari nol, mama itu dengan setia mendampingi. Jadi sebetulnya harus mama yang diwawancarai, karena mama itu adalah pahlawan dari keluarga ini. Mama itu hebat. Lalu bagaimana dengan teman-teman papa yang dulu di awal-awal tidak percaya kalau papa selingkuh? Nah, setelah perjalanan 4 tahun ini kan pasti di tengah-tengah ini mereka jadi, "Loh, iya ternyata beneran." Apa yang mereka lakukan? Ya, jadi setelah tahu papa ini, selingkuh, maka teman-teman baik, teman-teman dekat mulai mengingatkan, ya, dan mengajak untuk bertobat. "Ayo Pak Yongki bertobat, kembali ke jalan yang benar. Ayo Pak Yongki bertobat." Bahkan ada teman yang ngajakin papa ini, eee, untuk besuk ke rumah sakit, ya, besuk temennya dia yang sedang ada di ICU. Ya, temennya papa ini kan banyak nih. Jadi teman-teman ini ngajakin, untuk besuk ke ICU dan berganti-ganti orangnya. Dan setelah itu selalu pulangnya bilang gini, "Kamu ndak takut tah jadi orang seperti itu?" Ya, papa ini cuman ketawa aja. Kenapa? Karena dosa itu betul-betul sudah membutakan, mata hati ini, sehingga nggak bisa sadar akan kebenaran. Jadi meski ditakut-takutin, ya nggak takut sudah. Sudah nggak takut dan tidak punya perasaan malu. Bagaimana dengan keluarga besar waktu itu? Ya kalau keluarga besarnya mama luar biasa ya. Jadi keluarga besarnya mama itu menyambut pulangnya
papa ini dengan gembira ya. Engkong, emak, apa itu, dia kan support mama itu. Engkong mak bilang begini, sudah percayalah pasti nanti Yongki ini akan bertobat. Makanya kamu ini mesti jaga kesehatan, jaga badan supaya kamu tetap kuat dan segar dan siap untuk menyambut Yongki ini pulang ke rumah ya. Sementara kalau dari keluarga besarnya papa ini ya ada terbagi dua. Yang sebagian ya kasihan kepada papa, selalu ngajak papa bertobat, tapi sebagian lagi ya mencemooh, ya kan? Lihat modelnya orang itu, ya kan? Gak mungkin orang ini sudah bisa bertobat. Itu reaksi dari keluarga besar. Pak, lalu kenapa waktu papa selingkuh kok bisa sakit-sakitan, terus ekonomi hancur? Padahal kalau kita lihat di berita dan kehidupan di media sosial, banyak orang yang selingkuh, ninggalin keluarganya, tapi hidupnya sepertinya kelihatan lebih bahagia, lebih indah. Bagaimana Bapak menanggapi hal itu? Ya, jadi mungkin tiap orang ngalami hal yang berbeda. Jadi Bapak ini jalan pertobatannya melalui sakit, melalui bangkrut, ya, dan melalui nama baik yang tercemar dan teman-teman semua meninggalkan, itu yang membawa Papa bertobat. Kalau orang lain ya mungkin dengan cara Tuhan, dengan cara-cara yang lain ya. Jadi kalau soal masalah orang lain tambah kaya, tambah jaya, ya itu memang itu hal-hal yang lain memang bisa ngalami seperti itu. Dan orang yang makin kaya ketika hidup dalam perselingkuhan itu bukan arti bahwa perselingkuhannya itu benar dan direstui oleh Tuhan. Kan tidak seperti itu. Lalu apa yang Papa lakukan atau tips supaya orang-orang pria-pria yang sudah menikah itu tidak jatuh ke dalam dosa atau orang yang sudah bertobat itu tidak jatuh lagi ke dalam dosa? Iya, jadi tipsnya yang pertama mau tidak mau itu harus mencintai istri yang Tuhan sudah berikan ya dengan segala kelebihan dan kekurangannya karena tidak ada orang yang sempurna termasuk Papa ini kan tidak sempurna tidak ada seorang yang sempurna demikian juga istri juga tidak ada yang sempurna maka itu tipsnya yang pertama mau tidak mau memang harus mengasihi istri yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, yang kedua, memang harus ada keterbukaan. Keterbukaan kepada istri. Nah, istri juga perlu menolong suaminya ya. Jadi istri harus sabar kalau sampai suaminya jujur, terbuka, ya itu mesti ditolong. Makanya fungsinya istri itu adalah penolong. Jadi kalau kemudian suaminya terbuka terus marah, ya. Marah ya kalau marah kemudian suaminya minggat terus. Ya, jadi mesti menolong suaminya. Terus supaya tidak jatuh lagi ke dalam dosa, Ya, itu dibutuhkan komitmen, dibutuhkan kemauan yang kuat dan mesti ingat rasa sakit ya, rasa sakit akibat perselingkuhan itu ya. Nah, sekali lagi tiap orang tadi kan tidak sama. Tadi Henok kan tanya kenapa kok ada orang yang selingkuh kemudian kok makin kaya, kelihatannya makin seneng ya. Itu kan yang kita lihat di permukaan ya. Masing-masing orang kan punya persoalan sendiri. Pepatah bilang gini, dalam lautan bisa diduga,
dalam hati siapa yang tahu, ya kan nggak ada yang tahu, ya. Mungkin di permukaannya kelihatan bahagia. Jadi waktu papa selingkuh ini, ya sebagian besar orang dia lihat, wah itu Pak Yongki itu ya selingkuh tapi kelihatannya kok tambah bahagia ya, kok tambah senang, padahal itu semua kan cuma sandiwara di luar aja. Orang biasa lihat yang gini, rumput tetangga selalu kelihatan hijau ya. Jadi orang melihat orang selingkuh itu bahagia, sebetulnya enggak. Karena Papa dalam konseling pernikahan yang Papa tolong banyak keluarga-keluarga yang selingkuh, mereka mengaku dengan jujur setelah masa-masa indahnya perselingkuhan itu habis ya, mereka depresi, mereka stres, ada yang sampai sakit jantung, ada yang kemudian ngalami seperti Papa, nggak bisa tidur, ya, depresi, itu tidurnya cuma bisa 4-5 jam, ya. Jadi banyak yang ditutup-tutupi apa yang terjadi, kan nggak semua orang berani buka-bukaan kayak Papa ini. Nah, Lalu kenapa Papa berani buka-bukaan? Ya karena untuk menolong keluarga-keluarga supaya mereka yang selingkuh bisa bertobat, yang belum selingkuh jangan coba-coba selingkuh. Karena tidak semua orang bisa dipulihkan keluarganya seperti Papa. Papa ini bisa bertobat, bisa kembali dengan Mama, kumpul lagi sama Heno, sama Ade, itu sungguh-sungguh karena mujizat dan kemurahan Tuhan. Ya, Bapak lihat ada juga yang keluarga-keluarga sampai hari ini udah belasan tahun mereka belum balik. Bahkan mereka gonta-ganti pasangan selingkuhnya. Setelah lepas dari satu selingkuhan, cari selingkuhan lain. Ingat tadi ada masa-masa bulan madu itu. Oke Pak, terima kasih sudah menjelaskan tentang perselingkuhan dan semoga yang menonton video ini dapat menarik manfaatnya dan sisi positifnya dari pengalaman hidup yang Papa alami. Ya, jadi sekali lagi mesti ingat bahwa kita yang sudah menikah, bahwa keturunan kita itu akan meniru apa yang kita perbuat. Jadi kalau kita kepingin keturunan kita berbahagia, maka itu pertahankanlah keluarga dan rumah tanggamu untuk tetap bahagia dan tetap kuat. Kalau tidak, maka nanti kalau kamu selingkuh, kamu bercerai, maka nanti keturunan-keturunanmu juga akan selingkuh dan cerai. Jadi kenapa ini sampai Papa ini mau bertobat, salah satunya karena Bapak tidak ingin lihat anak, mantu, cucu-cucunya, sampai cicitnya ngalami seperti apa yang Papa alami. Mereka harus melihat bahwa Papa ini pernah bersalah, tapi kemudian mengakui kesalahannya, dan kemudian memberi contoh, memberi teladan, mencintai mamamu lagi, mencintai anak-anak lagi, sehingga anak-anak, mantu, cucu, sampai cicit, mereka akan lihat bahwa nenek moyangnya pernah salah, tapi setelah bertobat, hidupnya dipulihkan, dan mereka tidak mengulangi kesalahan yang diperbuat oleh nenek moyangnya, dalam hal ini Papa. Ya. Oke, terima kasih Pak. Bye. Terima kasih semuanya sudah melihat video ini sampai akhir dan semoga apa yang kami bahas dalam video ini bisa berguna bagi kita semua. Bagi Anda yang mempunyai pertanyaan tentang pembahasan dalam video ini atau kritik dan saran bagi channel kami, Anda dapat mengetikkannya di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya dan terima kasih sudah mampir di channel Hey Life, Heno, Debbie, dan kehidupan orang-orang di sekitar kami.